syukuril wassalatu wassalamu ala mursalin. Kapatong malih sering kula di Zukruf Amri ning program Cilegon Corners News Wong Pojok bicara. Dinten puniki hari ini kita ketemu sama Kang Deden di daerah Tegalwangi Lawas yang pastinya beliau ini salah satu tokoh pemuda yang mempunyai kontribusi besar untuk hal-hal kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan juga apa saja aktivitas beliau. Nanti kita ngobrol-ngobrol bagaimana menjadi pengusaha muda tentang supply apa saja dan bagaimana beliau membangun usaha ini dari nol. Oke, kita simak Kang Deden. Sehat Kang Deden? Alhamdulillah sehat kan. Nama lengkap Deden Suhendar atau Sunendar ya? Deden Sunendar ya. Yang pastinya ini sangat luar biasa kula bangkit rawuh neng Riki. Nah, kita akan belajar beberapa hal bagi teman-teman yang senang wirausaha. Ada hal yang bisa kita ambil hikmahnya tentang bagaimana beliau membangun sesuatu dari nol. Yaitu supplier ini, bidang supplier. Dan Kang Deden ini kan salah satu anak Cilegon yang kuliah di Bandung dulu ya. Iya. Itu tahun berapa tuh, Kang? Saya di 2001 kan. 2001 berangkat ke Bandung. Dan mengambil jurusan komputer akuntansi. Yeah. Oh, gitu-gitu baik. Iya. Dan ketika di Bandung kan pasti ketemu sama teman-teman yang di Cilegon juga ya? Iya. Kebetulan di Bandung itu ada organisasi keluarga mahasiswa Cilegon juga kan. Di Bandung itu yang memang menaungi mahasiswa yang dari Cilegon untuk bisa bersama-sama kembali lagi ke Cilegon untuk membangun kota Cilegon. Jadi persaudaraannya di Bandung pun tetap terjalin. Sampai pulang ke Cilegon pun masih terjalin. Jadi kita studi di luar kota, pulang bisa berkontribusi di kotanya masing-masing. Nah, salah satunya Kang Deden ini dan pastinya banyak teman-teman mahasiswa yang alumni ataupun yang masih kerja di sana ada namanya organisasi KMC ya. Iya. KMC Keluarga Mahasiswa Cilegon dan yang pastinya variatif, ada yang dari Tegalwangi, ada yang dari Cilegon, ada yang dari Ciwandan, semuanya kumpul semua ya. Semua ada di sana itu. Dan kemarin dengar katanya ada kumpul-kumpul KMC. Ya, kebetulan besok Kang ya, tanggal 19 itu ada halal bihalal Ikatan Alumni Keluarga Mahasiswa Cilegon Bandung. Nah, kebetulan acaranya di Sarikuring. Wah sih, Hotel Sarikuring. Besok ya. Jam berapa tuh Kang? Jam 12:30 siang. Kira-kira sekarang ketuanya siapa nih? Dengar kan Deden pengurus untuk ketua sekarang yang bulan kemarin mubes itu terpilih Antoni Saleh. Nama bekannya Antoni Brekele. Oh, Antoni Brekele. Berarti rambutnya rada-rada. Iya, dulu rambutnya Edi Kribo gitu. Makanya disebutnya Brekele. Brekele ya, karena ada rambutnya yang berkarakter gitu ya. Nah, besok itu agendanya temunya apa aja, Kang? Artinya kumpul-kumpul sambil bahas apa gitu? Iya, terutama sih yang akan dibahas lebih ke masalah pembangunan di Kota Cilegon. Bagaimana nanti kita bisa kontribusi aktif terhadap ke pemerintahan. Jadi hal-hal yang bisa istilahnya membangun Kota Cilegon mungkin akan kita bahas di situ. Seperti itu. Dan Kang Deden salah satu pengurus? Alhamdulillah kemarin di salah satu pengurus. Di bidang? Pemberdayaan ekonomi. Wah, cocok kalau gitu. Cocok ya. Rencang-rencang Cilegon Corners News yang pastinya ketika Kang Deden ini kan di KMC salah satu pengurus dan juga beliau juga berwirausaha ya dengan nama usahanya apa? Asafa Usaha Perdana. Asafa Usaha Perdana. Oh, Asafa Usaha Perdana. Oke. Asafa lamun digelatenin ning kamus kan harus ketemu. Singkatan nama anak itu. Iya.
singkatan nama anak ternyata ya. Dan biasanya kalau bukan nama orang tua, kalau bukan nama anak untuk apa? Bawa hoki mungkin ya. Iya, tapi sebagai pengingat aja sih. Kalau seperti ingat. Asafa. A-nya dari anak pertama. Anak pertama Akila. Oh, Akila. Anak kedua Alda juga. Jadi Asafa Alda apa? Akila, Felisa, Akila, apa? Aduh lupa. Iya. Lenia, Akila, Faisa. Yang kedua kan Alda, Safira, Felisa. Jadi disingkat aja. Grogi saya. Iya. Asal muasal di tahun 2001 kan 2001 ya. Kuliah di Bandung, kemudian lulus, kemudian langsung buka usaha dengan nama itu atau berproses panjang dulu kan? Saya pernah sempat kerja juga dulu di Toshiba, di marketing netbook dulu. Marketing netbook. Setelah dari Toshiba itu sebelumnya sih di provider gitu. Provider GSM di Bandung. Pernah setelah dari Bandung selesai pulang ke Cilegon, kita di marketing netbook Toshiba. Setelah selesai itu juga kita udah pernah usaha konter HP juga kan. Oh gitu. Maksudnya panjang ya. Jadi nggak instan juga. Iya. Waktu sudah tahun banding jadi apa? Jadi karyawan ke beberapa tempat segala macam. Dan tertariknya kenapa berwirausaha supplier kan? Pertama sih untuk wirausaha itu yang pertama pasti kebutuhan sih kan. Kita untuk memenuhi kebutuhan gitu ya kita harus berusaha. Kedua peluang. Peluang yang ada ya kita coba masukin. Jadi setelah peluang itu kita jajaki ya kita dalami ya cocok ya akhirnya kita akan nyaman di situ juga. Dua kuncinya adalah kebutuhan dan juga peluang. Nah, kalau kita kan banyak peluang kan di Cilegon ya, artinya ada yang lebih cenderung orang berwirausaha itu karena di Cilegon ada yang mengatakan bahwa Cilegon adalah kota industri, ada yang wilayahnya usahanya berkaitan dengan itu. Sekarang kalau Cilegon kan peluang untuk supplier makanan misalkan hal-hal yang dapur segala macam kan ini sedikit lah, ataupun anak-anak muda yang berpikir oh ternyata supplier untuk makanan segala macam itu ternyata peluangnya ada peluang loh gitu. Kenapa arah kibatnya beda gitu? Ya pertama supply ini buah-buahan apa sih bahan makanan ini kadang dilirik sebelah mata gitu tuh, hal-hal yang dilirik sebelah mata tapi di situ peluang atau potensinya sangat besar kan. Orang lihat kan apa sih sayur gitu kan, udah kebaca kan segini gitu, padahal ya bisa lebih dari itu. Kalau kita ketahuin aja kan putaran uang di pasar itu kan sehari itu kan bisa miliaran. Jadi potensi-potensi seperti itu kan harus bisa kita baca gitu. Enggak, ya, yang pasti sih jangan gengsi lah gitu. Jangan gengsi ya. Begitu ada peluang ya bisa kita masukin, hajar aja. Nah, Kang, ketika mau usaha itu posisi ketika sedang kerja atau murni langsung retired ataupun pensiun dari jadi karyawan? Saya dulu juga karyawan juga di supply ini. Jadi dulu sama teman-teman membangun perusahaan untuk supply ini. Dalam perjalanan ya mungkin tidak cocok gitu kan, akhirnya kan bubar. Nah, dari situ juga saya kan ada ilmu. Oh, ilmu supply itu seperti ini. Peluang-peluang yang ada di kota Cilegon itu seperti ini gitu kan. Kalau supply ini kan nggak sekedar ke hanya satu tempat. Dari mulai hotel, rumah sakit, rumah makan, catering, itu kan butuh. Perusahaan pun juga ada yang butuh ya, kelas industri pun masih ada yang butuh. Nah, karena supaya kan bentuk-bentuk sayuran, makanan segala macam ya. Dan
untuk mengambil bahan-bahan mentahnya itu kan pasti di beberapa tempat ya. Dan posisi proses ketika gabung bikin sendiri, bikin dengan teman-teman dan juga dengan sendiri kan akan berbeda tantangannya tuh dari posisi waktu segala macam. Nah, ketika di proses itu dukungan dari keluarga sendiri, saya memutuskan jadi pengusaha wirausaha lagi untuk hal ini gitu. Iya. Dukungan keluarga gimana tuh? Awalnya sih memang ya seperti itu dipandang sebelah mata gitu tuh kan. Tapi ya coba kita jalanin karena potensinya besar juga kan. Ya alhamdulillah gitu kan. Sekarang kan sudah bisa mandiri walaupun masih agak pusing juga sih kan. Namanya usaha. Iya. Namanya usaha pasti agak pusing. Iya, gitu. Apalagi lebaran kemarin ya, itu anak buah punya segala macam itu harus PK-nya 24 jam ya. Iya. Tapi ya kalau kitanya intinya kalau kita ada peluang tapi nggak punya keinginan gitu. Kuncinya itu peluang dan keinginan kita untuk bisa meraih itu. Nah, kira-kira ketika mengambil stok barang di pasar ataupun di tempat mana gitu ya, kira-kira ada standarisasi sendiri nggak sih buat Kang Deden ini untuk sayur-sayuran ini posisinya nggak bagus nih, jadi bisa milih gitu? Ya harus kan? Harus ya. Harus. Jadi setiap tempat punya standar barangnya tersendiri. Gitu kan. Jadi kalau misalkan restoran Korea standar sayuran mereka seperti apa, catering standar mereka seperti apa, gitu. Ada kualitasnya. Gitu. Jadi kan di pasar pun ada barang ada kualitasnya. Kayak cabai A, B, C ini kualitasnya berbeda-beda, harganya beda-beda. Masalah harga ini nih. Nah, ya kita sama-sama belajar dari Kang Deden dengan posisi ternyata peluang dan juga keinginan ataupun kebutuhan ketika membuka usaha ini prosesnya panjang, dan juga kalau saya melihat posisi wirausaha itu kan 24 jam gitu, harus standby HP ataupun ngecekin karyawan dan juga distribusi kemana saja itu sudah teratur, kemudian di akhirnya adalah harus invoice atau bagaimana gitu ya. Nah, kalau dihitung per hari misalnya, itu rutinitasnya bagaimana tuh? Artinya harus ngambil dari bahan bakunya terlebih dahulu, atau posisi karena kita punya rekanan itu kita bisa by phone doang gitu? Iya, ya kita ya alhamdulillahnya sih setelah perjalanan ini kan akhirnya saya juga kan nggak bisa mungkin lah berdiri sendiri gitu ya kan. Ya, banyak dukungan dari ya terutama kan mitra-mitra kita kan di pasar gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang kita by phone. By phone gitu. Jadi barang-barang yang untuk besok itu malam ini harus kita sudah pesan. Jadi begitu pagi kita udah tinggal ambil aja. Kalau setiap hari itu distribusinya yang terdekat dan terjauh kemana aja kan? Kita masih di lingkup Cilegon sih Kang ya. Cilegon ya masih lingkungan Cilegon. Karena posisinya saya Mayur kan kadang posisinya juga khawatir rentan ya di perjalanan. Nah, ada hal-hal yang kesulitan nggak kan ketika posisi kadang kan waktunya hujan misalkan, terus kita agendanya adalah ketika pengiriman itu biasanya jam 8 harus terdistribusikan, ternyata ketika kondisi hujan apa segala macam itu pernah ada? Sering. Sekarang musim-musim itu sering gitu. Mungkin kan ada bisa dimaklumi kalau kondisi-kondisi seperti itu bisa dimaklumi. Kadang kita juga bisa mensiasati gitu. Di proses pengirimannya mungkin kita pakai mobil gitu kan, ataupun kita kalau pakai motor roda 3 kan kita pakai terpal gitu. Bisa mungkin sih seharusnya tepat waktu apapun kendalanya gitu. Karena kan dapur jamnya kan udah ada jamnya. Harus selesai jam sekian gitu kan. Dia harus masak jam sekian gitu kan. Apalagi di rumah makan sama rumah sakit gitu ya. Makan rumah hotel kan udah pasti gitu. Jam sekian harus sekian. Jadi kita sudah menjadwalkan gitu. Kalau ada nggak sih kan artinya ada customer misalkan ya, customer yang komplain segala macam, itu cara menangani customer yang komplain segala macam karena kondisi alam segala macam gimana itu kan? Strateginya gitu. Ya
komunikasi ya, Komunikasi, pasti komunikasi yang baik sih itu mungkin salah satunya. Siasat itu ya komunikasi sebaik mungkin. Pasti ada kendala sih itu antara ya masalah kualitas yang kita kirim gitu kan, jaminan barang yang kita kirim. Misalkan ada kerusakan, ya kita harus bisa menjamin. Mungkin lah kita retur lah kalau tidak sesuai ya itu resiko kita. Ancang-ancang CCM ternyata menjadi wirausaha di bidang ini ternyata butuh sesuatu yang istiqomah dan juga sekitar sudah 5 tahunan lebih Adeline ini menggeluti ini. Dan yang pastinya ada pertanyaan nih, yang ada sinyal dari produser KRI. Dari Andi Rica. Kan kalau boleh tahu kasih bocoran sedikit di suplainya di rumah makan mana sih atau di perusahaan apa, kalau boleh tahu kasih bocoran sedikit dari Andi Rica. Kalau untuk sekarang sih kita tinggal dikit kan ya. Dulu sih masih banyak ya. Kalau dulu kita juga pernah di PT Dosan, terus di Hotel Amaris juga kita pernah masuk. Terus sekarang kita lagi kerjasama dengan CV Inti Pratama. Nah ini Inti Pratama ini bidang usahanya di catering sama rumah makan. Iya. Itu sih. Di Inti Pratama. Ya ada lagi. Dari Kang Rizal Arif, apa plus minusnya untuk menjadi supplier seperti ini? Bukan didinya Deden. Dari Kang Rizal Arif. Ya minusnya sih sebenarnya nggak ada minus. Kalau minus itu kalau kita kalkulasi satu hari pasti minus. Tapi kalau kita kalkulasi dalam 1 tahun, kita nggak akan ada minus. Jadi yang pasti keuntungan itu pasti ada, tapi tinggalkan kita berpikirnya kecil dan besarnya aja gitu. Cuman kan kita kan istilahnya mau nyarinya di mana gitu. Mau nyari keuntungan besar apa kita mencari pelayanan yang terbaik. Jadi kalau kita punya pelayanan terbaik, otomatis keuntungan itu akan mengikuti. Pelayanan yang friendly itu akan lebih menarik kalau untuk komunikasi, jaminan untuk barang-barang segalanya. Tapi masalah impos sesuai dengan akadnya. Nah, kan kadang masalah pasar harga sembako kan naik turun tuh ya. Itu kan kadang pengusaha-pengusaha ini kan kadang ngecek harga itu ada perubahan segala macam itu daily. Kalau itu pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan sih. Kalau saya ya alhamdulillahnya sih ada prinsip yang saya pegang sampai sekarang itu istilahnya kalau kita usaha tidak dilandasi ya kejujuran. Yang paling utama kejujuran. Yang kedua kita ikhlas menjalaninya. Istilahnya kalau saya pakai harga daily. Harga daily. Kalau harga naik ya naik gitu. Kalau harga turun ya turun gitu. Kalau kitanya nggak jujur kan mungkin akan naik aja terus gitu. Iya, benar. Tapi ya saya berpikirnya kalau usaha kita ya istilahnya nakal gitu lah, otomatis usaha saya juga nggak berkah gitu. Apa yang saya hasilkan buat keluarga ataupun buat karyawan kan nantinya nggak berkah. Ternyata ada 3 poin. Keinginan, kebutuhan, kemudian peluang, itu keberkahan dalam usaha. Ternyata harus jujur. Ya, teman-teman CCM yang pasti ini hal yang baru, artinya ternyata usaha itu harus ada aspek-aspek tertentu ya. Saya pikir gitu ya. Ternyata bukan hanya modal besar, tapi juga waktu dan juga jaminan yang punya usaha juga dipertaruhkan di situ ya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira sudah ada berapa karyawan atau tim yang ada? Oh, sekarang karyawan di lapangan saya ada 4. 4 ya? Ada 4.
Kalau mitra yang bergabung sama saya sih banyak sekali support pengadaan barang yang saya butuhkan gitu. Ya, alhamdulillah ya sudah seperti kayak keluarga sendiri gitu. Customer yang paling lama berapa tahun di Kang Deden? Ada yang sampai dengan 5 tahunan? Ada ini sampai. Oh iya. Dari inti Pratama ini juga. Oh gitu. Jadi yang mencabuk saya untuk mau berusaha ya dari inti Pratama ini. Inti Pratama ya. Oh berarti tiap tahun itu sudah tahu. Artinya sudah membuka nilai-nilai kekeluargaan di situ ya. Nah, Kang Deden, selain tim segala macam, itu kan posisi usaha kan ya kalau boleh menanyakan tentang saran, kira-kira sudah berapa banyak sih nominal dalam setahun itu? Tadi kan ngomong setahun tuh. Kalau nominal yang pasti ya segitulah. Ya segitu ya. Kalau nominal segitu sih. Ya, rahasia perusahaan berarti. Tapi yang pastinya ini menjadi sebuah kebaikan, artinya di usaha itu juga bisa jadi kebaikan dan juga ada nilai-nilai tertentu untuk karyawan, kemudian keluarga dan yang lain-lain, dan juga karena Deden juga termasuk tokoh pemuda yang ada di Tegalwangi juga aktif ya. Ketika posisi ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, beliau selalu hadir itu. Atau 17-an tuh ya. Itu nyimbanginnya gimana tuh? Artinya posisi ketika usaha kemudian ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu menyimbangkan waktunya. Mungkin yang lebih komplain kan artinya pihak anak ataupun istri ya. Iya. Biar pegel aja. Pasti. Iya. Pasti sering banyak komplain ya. Kalau kita sering di luar banyak komplain, tapi ya sebisa mungkin kalau di masyarakat ya kita adalah waktu ruang untuk bermasyarakat. Kalau juga di masyarakat itu kan banyak potensi yang bisa digali juga sih. Iya. Nah, Deden juga termasuknya adalah pengurus ketua pemuda daerah Tegalwangi ya. Dan ada beberapa yang forum-forum tersendiri yang katakanlah setiap kawasan itu pasti ada in the right man, in the right place. Setiap tempat itu pasti ada orang-orang yang ingin membangun masyarakat. Yeah. Nah, kira-kira ketika kita kan nggak tahu nih generasi selanjutnya segala macam, ketika mengedukasi anak-anak kan ada yang mau usaha, ada yang mau kerja di industri, untuk mengedukasi ketika ketemu teman-teman yang di bawah kita itu bagaimana tuh kan? Ada kegiatan-kegiatan apa gitu yang bisa sharing ketika acara 17-an tuh pasti banyak anak-anak muda yang terlibat juga ya. Yeah. Artinya memberikan contoh, kamu kayaknya cocoknya jadi industri, kamu cocoknya kayaknya usaha, kamu cocoknya di air gitu. Jadi feng shui. Ya, sebenarnya sih kalau saya sama teman-teman sih ya bahasanya nggak terlalu ribet ya. Kalaupun kita nggak bisa istilahnya terjun langsung, misalnya Cilegon itu kan industrinya banyak ya. Tapi kan peluang untuk masuk ke situ kan sulit. Padahal kan istilahnya untuk mencari uang kan nggak harus di industri proyek ataupun di industri tersebut. Masih banyak peluang-peluang yang masih bisa kita gali potensinya. Cuman kan sebenarnya yang perlu diterapkan adalah keinginan untuk membangun tersebut, ataupun gengsi kita untuk bisa melangkah di luar kebiasaan orang lain. Jadi kan kadang anak-anak angkatan sekarang kan beda, pengennya instan lah, pengen langsung udah pengen ini, udah tahu terima uang sekian gitu kan. Padahal kan di tempat lain kan masih bisa ada yang diolah gitu kan, bahkan bisa melebihi dari yang tempat industri tersebut gitu. Termasuk karena ini termasuk dari karyawan kemudian ke wirausaha kan pilihan yang luar biasa ya. Iya. Terus di masyarakat juga luar biasa nih, kita luar biasa. Kalau orang tua kan pengennya PNS aja ya. Iya. Tapi mungkin jiwa saya nggak ada di situ kali ya. Iya. Kan ini ini kalau misalkan
ada teman-teman Cilegon Corners News itu yang ingin wirausaha misalkan di bidang apapun, kira-kira ada tips ataupun saran kira-kira apa yang harus dilakukan pertama kali? Kadang kan orang mau usaha kan yang paling utama itu adalah modal katanya, uang dulu katanya. Nah kira-kira menurut Kang Deden ini apa terlebih dahulu yang harus ditanamkan di generasi-generasi yang katakanlah Gen Z ataupun Gen Alpha katanya. Kira-kira apa yang bisa dibuat tips ataupun saran dari Kang Deden? Saran sih yang pertama adalah keinginan ya, keinginan yang kuat kita untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua kita bisa membaca peluang. Nah yang ketiga modal pasti mengikuti kan? Modal itu pasti mengikuti. Modal pasti mengikuti. Ya, memang semua usaha pasti butuh modal. Saya pun modal awal usaha saya itu cuman 1.500.000 kan. Maksudnya ngeluarin? Iya. 1.500.000. 1.500.000 jual HP dulu saya. Oh jual HP. Nggak punya modal, jual HP dulu 1.500.000 ya akhirnya kan berkembang gitu. Kalau kita mau berjalan gitu kan, pasti segala hal sesuatu yang sudah kita inginkan itu pasti akan mengikuti. Alam semesta itu mendukung. Nah, yang penting jangan putus asa. Ya teman-teman Cilegon Corners, ketika memulai sesuatu jangan putus asa terlebih dahulu. Yang pastinya modal itu akan mengikuti, katakan Deden. Cak, ada yang tanya lagi, Cak? KMC. IKMC. Oh, lokasi IKMC mana? Oh, halal bihalal di Hotel Sarikuring. Oh, Hotel Sarikuring. Ini untuk pengurus aja atau seluruh mahasiswa dari Cilegon yang pernah studi di Bandung. Angkatan tahun berapapun juga silahkan hadir. Mungkin nanti bisa silaturahmi. Angkatan 99. Boleh. Di angkatan 99. Boleh kita ada ya. Ketua pelaksana nih Kang Mamat nih. Iya. Ini menarik kan ini ya. Nanti kita bisa sambung lagi tentang masalah KMC segala macam. Dan pertanyaan terakhir Kang, artinya harapan terbesar apa menurut Kang Deden untuk usaha Kang Deden ini dengan program-program pemerintah ke depan apa segala macam, apalagi ada Cilegon kan wali kotanya juga sudah dilantik. Kira-kira harapan Kang Deden sebagai pengusaha makanan, supplier makanan ataupun sayur-sayuran, kira-kira harapannya apa sih? Harapan yang paling sederhana sih, yang penting kota Cilegon kondusif. Dari situ ya kita bisa nyaman berusaha. Soalnya kalau untuk usaha bidang sayuran kan ini tingkat nggak bisa dihitung secara lokal, yang mempengaruhi itu kan secara nasional. Harga itu kan udah banyak faktor yang mempengaruhi, bukan di tingkat lokal aja. Itu sih mungkin harapan saya, kota Cilegon ini kondusif gitu. Dan bagi teman-teman CCN yang menyimak video ini, kalau mau misalkan order supply segala macam di daerah Tegalwangi, khususnya Grogol, bisa hubungi Kang Deden. Insya Allah. Iya. Kang Deden, terima kasih nih artinya atas waktunya dan juga kita datang ke rumah ini, kita ngobrol tentang wirausaha, dan semoga kita doakan semoga Kang Deden ini wirausahanya bisa lebih sukses di 2025 ini, apalagi di bulan Syawal, lembaran baru. Dan yang pastinya kula ngende pamit undur diri. Kula di Zukur Amri, saya Kang Deden. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.